kebetulan dulu kita kuliah bareng, kemudian nggak sengaja kita ketemu di restoran. Begitu ketemu dia bilang, bro gue mau curhat gitu ya. Dia punya 20 hotel dan tidak ada satupun dia pinjam sama bank. Saya kenal dia cukup lama dan bisa dikatakan informasi dari dia cukup valid. Dia punya 20 hotel tuh di 20 kota. Dia bilang, lu tahu di mana kelas menengah ngumpul? Saya bilang, nggak tahu di mana. Kelas menengah itu ngumpulnya di food court. Jadi mereka kalau makan siang di food court itu kelas menengah. Kalau mereka makan siangnya di warung, itu kelas bawahnya, alias kelas bawahnya kelas menengah. Kalau makan di restoran itu kelas atas. Makan siang ya, daily. Kalau sekali-sekali sih weekend mungkin sama keluarganya. Dan lo tahu, food court di seluruh kota sepi. Jadi saya pikir, oke. Jadi daya beli kelas menengah itu benar-benar lagi parah. Nah ini hubungannya sama makan siang gratis ada nggak? Nggak ada, saya bilang kayak gitu. Jadi saya sekarang tanya kepada teman-teman semua. Saya mau nanya, apakah informasi dari sahabat saya ini benar bahwa food court di banyak kota sepi di hari kerja, di jam makan siang? Saya pengen tahu. Oke, betul ya, oke. Jadi itu berita buruk pertama. Kemudian saya langsung mereview kenapa kemarin saya ke Jogja ke Prawiro Taman kok sepi. Kalau di Malang kemarin kok yang rame cuman yang kelas bawah di malam hari ya di Kayu Tangan. Kalau di Jogja di Malioboro. Tapi di daerah-daerah itu udah mulai sepi. Di daerah-daerah yang tadinya rame untuk kelas menengah gitu ya. Kelas bawah mah rame terus gitu. Jadi saya jadi mulai kepikiran, daya beli kelas menengah ini berbahaya kalau sampai berkepanjangan. Dan yang dibutuhkan kelas menengah ini sekedar informasi teman-teman, bahwa uang beredar di negara Singapura itu 120% dari PDB, di Jepang hampir 120, di Amerika hampir 150 uang beredar. Di Indonesia hanya 40% uang beredar. Ini berbahaya sekali. Dan 40% uang beredar itu adanya di kelas atas. Di kelas yang punya 1 miliar ke atas di deposito. Yang orang yang punya 1 miliar ke atas itu adalah hanya 180.000 manusia Indonesia yang memiliki akun 1 miliar ke atas. Bayangin. Itu mungkin orang nggak terpengaruh banget dengan keadaan ini. Hanya 180.000. Saya nggak tahu nih sahabat Bosman yang saat ini ada berapa nih. Hampir 1.500 orang yang malam ini join. Siapa yang punya akun 1 miliar nganggur ada di bank yang mungkin nggak banyak gitu ya. Sisanya di bawah 1 miliar. Rata-rata mungkin di bawah 100 juta yang ada di ATM gitu ya. Yang ada di ATM ditanya ya pasti rata-rata di bawah 100 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ya seperti itu dah. Di sini yang tidak merasakan, pertanyaannya kenapa kok kelas menengah yang kegencet gitu ya. Berarti apa yang Mulyono lakukan selama 10 tahun terakhir itu bukan real business yang membuat kelas menengah growth. Jadi pertanyaan teman-teman, apa hubungannya dengan Pak Prabowo? Karena kelas menengah turun, maka inilah akan menjadi fokus daripada Pak Prabowo. Tapi nanti itu di sisi ini. Jadi yang kelas menengah sekarang turun. Kemudian hutang jatuh tempo adalah 800 triliun. Hutang jatuh tempo itu bunganya doang ya Pak ya. Ya Bu ya Kang Mas, ya Dimas, ya Diajeng. Sekedar ngingetin, tahun depan itu 870 triliun itu adalah beban bunga yang harus dibayar, bukan pokoknya. Bayangin ya, Anda minjem uang 1 miliar, bunganya misalnya dari langit lah, 5%-nya, Anda baru ditagih bunganya tok. Pokoknya ini nggak akan pernah terbayar. Ini pening nggak pala lo? Jadi kenapa Sri Mulyani jadi lagi? Biar
karena dia ngutang jadi cari bayarannya gitu ya. Terus berita buruk lagi, pajak ini begitu Sri Mulyani jadi palaku langsung nyut-nyutan langsung. Ya Allah, Mbak Sri, presidennya siapapun, menterinya teh botol, menterinya Mbak Sri lagi, mau SBY Mbak Sri, mau Jokowi Mbak Sri, Pak Prabowo juga Mbak Sri, ampun. Dan kita tahu dia orang fiskal, pajak naik, pening loh kalau pajak naik, bener nggak? Ya teman-teman sih, pokoknya gini, Anda yang boleh komplain di negara NKRI garis lucu harga teman ini, bukan harga mati ya, harga teman ini hanya mereka yang bayar pajak, gitu ya. Jadi kalau lu nggak bayar pajak, lu nggak boleh komplain. Bosman boleh nyinyir, boleh kritik, boleh Bosman bayar pajak, 9 digit pajak gua. Itu yang membuat kadang-kadang begitu mati gua begitu Sri Mulyani jadi Mbak Sri kayaknya gue pengen duduk deh berdua sama dia gitu ya, kita ngopi, diskusi. Mbak, aku punya 1000 cara untuk tidak naikin pajak. Gue punya puluhan cara untuk quantitative easing atau easy money. Kenapa lo pakai quantitative tightening sih? Gitu ya. Itu akan banyak sekali diskusi-diskusi seperti itu gitu ya. Jadi kalau pajak naik, kelas menengah menderita, maka pinjol merajalela. Udahlah, pinjol di saat ini menjadi solusi, nggak bisa disetop, dan debt collector ini benar-benar akan menjadi tahun emas. Jadi saran lo jadi preman aja deh, jangan-jangan ngolekin orang-orang yang nggak bisa bayar. Yang minjem pasti nggak bisa bayar. Sulit saat ini. Itu 3 fakta: hutang kita jatuh tempo, neraca perdagangan kita uang beredar kecil, kelas menengah menderita ini akan berkepanjangan. Jadi kalau Anda bisnis, Anda ambil di kelas A. Kelas A itu kalau makan di atas 150.000. Jadi kalau mereka berempat 600.000 ke atas. Kalau Anda buat restoran, main food and beverage, Anda main di A atau main di C? Udah jangan di B deh. Jadi main di C, main di D kalau perlu. Main di warteg gitu ya. Sama A sekalian, atau A plus kalau perlu. Yang kita memang masuk spending bill-nya per orang 200.000 ke atas gitu ya. Jadi Sushi Hero akan hidup. Sushi Tei yang main di B itu gitu kira-kira kalau kita mengibaratkan ini sushi gitu ya. Jadi sekarang pemain di B turun ke C gitu. Pembeli main di C semua, yang atau yang di A tadi yang 150.000 manusia tadi. Jadi itu berita buruk. Sekarang berita baik. Gitu ya. Sekarang berita baik. Pertama, kemungkinan besar usulan Bosman ada 4 disetujui. Apa itu? Nomor 1, ada ses Dalok Bank. Dulu di zaman Orde Baru ada Solihin GP. Ses Dalok Bank ini provosnya menteri. Provosnya menteri itu maksudnya kalau di tentara ada provos sembaran biru gitu ya. Atau di propam kalau di polisi. Ses Dalok Bank ini kalau menteri korupsi digampar Pak. Digampar, ditonjok Pak. Oh, Solihin GP waktu itu menteri takut Pak. Gitu ya. Jadi memang menterinya banyak, tapi ada ses Dalok Bank ini yang akan membuat menteri-menteri bijinya bisa hilang nih, gitu ya. Dan Anda akan nanya, buldognya Pak Mulyono kan Pak Luhut, buldognya Pak Prabowo siapa? Nah, sabar, gitu ya. Kemudian akan ada sebuah lembaga yang mengarahkan pertahanan dan keamanan. Akan ada NSI, National Security Council, ada National Security Agency,
ini akan berada di atas kepolisian dan tentara. Ini akan menarik sekali kalau ada NSI. Maka kita, kalau ada NSI ini berarti negaranya akan ofensif, akan kayak Amerika, gitu. Itulah yang saya senang, kalau perlu bukan Department of Defense atau DOD atau Menteri Pertahanan, tapi Department of Offense, gitu ya, DOO. Jadi bahasa ini adalah Department of Warfare. Ini keren Pak. Kalau ada Department of Warfare, kita agresif Pak. Jangan sampai sekarang ini kita bertahan terus. Ingat ya, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kita harus ofensif. Ekonomi kita harus ofensif. Kita nih ekonomi sekarang bertahan, militer kita bertahan. Ofensif Pak, militernya menyerang. Militer gini, perang itu tidak harus pakai bedil-bedilan dan pakai battle suit atau baju perang. Tetapi economic warfare, financial warfare, menyerang dengan soft power, dengan budaya, dengan dangdut koplo, atau dangdut koplo dimain di Amerika, ngalahin K-pop. Itu adalah soft power yang kita saat ini lemah sekali. Nah, dengan adanya NSI, agaknya Prabowo menggunakan warfare, strategi perang tersebut, gitu ya. Jadi koplo harus diekspor, gitu. Kemudian Kopkamtib, dulu Laksamana Sudomo di zamannya Pak Harto, itu adalah keamanan dan ketertiban. Ini preman tembak di tempat ini, saya harapkan. Narkoboy tembak di tempat. Kalau perlu koruptor tembak di tempat. Ini yang gue harap dari Kopkamtib dihidupkan lagi, gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, gemeter Pak ini Pak, yang kemarin pesta-pesta korupsi pejabat-pejabatnya. Jadi Kopkamtib ini, jadi ada dua nih nanti. Sesda Lobang yang gambarin para menteri, dan Kopkamtib yang gambarin preman, narkoba, judi online, bandar-bandarnya, bukan pemainnya. Sikat semua. Gue berharap ini game changing yang dilakukan oleh Pak Prabowo, gitu ya. Hijau akan benar-benar berfungsi sekarang ke depan. Kemudian BUMN, badan usaha milik negara ini akan menjadi badan, tidak menjadi kementerian lagi, tidak gemuk. Jadi yang memiliki PT tersebut 100% negara. Mungkin CC departemen departemen keuangan, dan tidak ada yang bertanggung jawab adalah para direksi dan komisaris. Kalau kemarin direksinya Esur, dia gagal, dia korupsi, atau dia main dengan supplier, perusahaannya bangkrut atau merugi kayak karya-karya itu, APBN yang nyetor. Sekarang nggak ada APBN. Begitu lo gagal, ya lo yang bertanggung jawab. Tahan aset-aset lo. Jadi saat ini mungkin yang menjadi direksi BUMN nggak mau. Nggak semudah kayak kemarin rebutan. Orang-orang tim pemenangan yang kagak ngerti apa-apa, yang cuma bisa teriak-teriak jadi komisaris, jadi direksi, pokoknya dapat duit. Itu sapi perah. Dan kalau jadi badan, maka BUMN berbeda. BUMN mungkin dikasih nama, mungkin namanya Nuswantara Incorporated atau Nusantara Holding, di mana perusahaan tersebut atau Nusantara Holding tadi itu non-operating. Jadi non-operating holding. Temasek itu non-operating holding. Temasek beli Indosat, waktu itu Temasek beli Danamon. Temasek tidak mengelola Danamon. Temasek punya 4% saham BlackRock. Temasek punya saham Amazon. Temasek punya saham Visa, Mastercard. Punya 100 lebih perusahaan Temasek itu, yang waktu pertama kali di tahun 74, Temasek itu, perusahaan BUMN Singapura ini terus berubah menjadi PT, Independent Business Unit, itu cuma dapat Bird Park Jurong, Taman Burung, Shipyard, Singapura Airlines, 4-5 biji deh, gitu. Itu
Valuasinya kira-kira 350 juta Singapura dolar. Anda tahu sekarang berapa? 389 billion gitu ya. Setengah GDP Singapura, sepertiga GDP Singapura tuh ada di Temasek. Orangnya sedikit, kantornya cuma di lantai 4 kayak di Bank Indonesianya gitu ya. Karena semuanya non-operating holding. Jadi di dalam BUMN atau Nusantara Holding tadi, dia non-operating. Nah sekarang sudah kadung, udah 800 perusahaan lebih berdiri, anak cicit segala macam. Itu akan di-merger dengan satu folder, mungkin ada sekitar 50-an perusahaan di Gold Holding. Semua dibuang. Semua IPO, maksudnya dibuang adalah semua di IPO kan. Pemiliknya adalah 40% publik, 50% negara, dikelola profesional gitu. Dan setelah itu dengan aset tersebut pasti lebih besar dari Temasek di awalnya. Indonesia akan beli saham Tesla, beli saham Apple, beli saham Amazon, benar nggak? Dengan Indonesia memberi saham Tesla, SpaceX, Nvidia, orang-orang Indonesia bisa bekerja di sana. Itulah membuat income BUMN bukan rakyat gini. Saat ini BUMN ngambil haknya UKM, benar nggak? BUMN ngambil hak UKM. Kalau BUMN sekarang fokusnya ke luar negeri, 70% income dia datang ke luar negeri, di dalam negeri sesama UKM menjadi bebas, tidak diborgol oleh BUMN yang saat ini mengambil pasar kita yang udah kecil yang cuma 40%, mereka rebutan. Karena itu kelas menengah ya miskin semua kalau kayak gitu caranya. Itu kan kesalahan yang lalu ya. Yang sekali lagi, Bosman ke depan tidak akan mengkritik karena Bosman orangnya Prabowo. Gue udah ngomong apa adanya. Kemarin gue emang gak setuju sama Mulyono. Karena ini semua akibat Mulyono. Gitu ya. Jadi, balik lagi ke BUMN. BUMN nanti akan fokusnya ke luar negeri. 75% income luar negeri. Di dalam negeri akan di merger. Dan kita karena sama PT kompetisi bebas. Gitu, gak lagi terikat. Gak lagi ada kartel sesama BUMN. Mereka akan marketnya ke luar negeri dan di Indonesia UKM bisa tumbuh. Jadi itu adalah berita baiknya. Dan teman-teman, mudah-mudahan informasi Bosman tentang baik buruknya kabinet nanti itu bisa menjadi solusi buat teman-teman. Yang jelas ada 20 sahabat Bosman berada di lingkar dalam, gitu ya. Mereka adalah wamen, mereka adalah menteri yang saya bisa call setiap saat untuk informasi ya. Saya nggak akan nyari proyek dari mereka karena mereka saat ini fokusnya adalah membangun apa yang lebih baik untuk kita semua. Yang jelas Anda semua akan selalu dapat informasi dari Bosman. Sahabat semua dimanapun, sehat selalu, semangat selalu, dan kita ucapkan selamat buat Pak Prabowo nanti tanggal 20 dilantik menjadi presiden ke-8. Bagi Anda semua yang ingin tahu ilmu Bosman, gimana caranya sahabat Bosman bisa 20 masuk ke kabinet sekarang, itu semua akan ada di sesinya Berani Kaya dengan Mbak Nadine. Ingat, Berani Kaya. Dari Bosman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bosman. Oke, Berani Kaya teman-teman. Tadi siapa yang udah taruh nomor WhatsApp-nya ya? Ayo dilanjut lagi taruh nomor WhatsApp-nya ya. Karena aku bakal kasih